Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan em, laporan praktikum saya di mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul praktikum Adversarial Search. Jadi pada praktikum ini saya ingin menjelaskan tujuannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah untuk memahami dasar-dasar konsep adversarial search serta penerapannya dalam permainan, lalu mengimplementasikan logika dasar permainan tic-tac-toe pada papan berukuran 5x5, lalu menerapkan algoritma Minimax guna membangun agen AI yang mampu bermain secara optimal, lalu merancang fungsi evaluasi sederhana untuk mengatasi permainan dengan ruang keadaan yang luas, lalu mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI ke dalam program permainan yang bersifat interaktif. Untuk dasar teorinya, dalam bidang kecerdasan buatan, berbagai masalah sering dimodelkan sebagai masalah pencarian atau search problem. Namun, terdapat pula masalah yang melibatkan lebih dari satu agen yang saling bersaing, seperti pada permainan. Fenomena ini dikenal sebagai adversarial search. Jadi, untuk pembahasan pertama yaitu permainan Zero Sum, permainan yang akan dikembangkan merupakan jenis Zero Sum game, di mana keuntungan yang diperoleh satu pemain sama dengan kerugian yang dialami oleh pemain lawan. Pada tic-tac-toe, terdapat hanya tiga kemungkinan hasil, yaitu kemenangan, kekalahan, atau hasil imbang. Lalu ada algoritma Minimax. Jadi Minimax merupakan algoritma rekursif yang dimanfaatkan untuk menentukan langkah optimal dalam permainan dua pemain. Nah, eh max atau pemain yang bertujuan memaksimalkan skor yaitu AI dalam kasus ini, dan min pemain yang berusaha meminimalkan skor, yakni pemain ups yakni pemain yang eh manusia. Algoritma ini berpotensi beroperasi melalui langkah-langkah berikut. Pertama, membentuk pohon permainan atau game tree mulai dari kondisi saat ini, lalu menjelajahi pohon hingga mencapai keadaan terminal atau terminal stage, yaitu situasi di mana permainan selesai, yaitu menang, kalah, atau seri. Lalu menetapkan nilai utilitas atau utility value pada setiap keadaan terminal. Misalnya +1 untuk kemenangan max, -1 untuk kemenangan min, dan 0 untuk seri. Lalu menyebarkan nilai-nilai tersebut ke atas pohon. Node max memiliki nilai tertinggi dari anak-anaknya, sedangkan node min memiliki nilai terendah dari anak-anaknya. Lalu ada evolution function, di mana ini adalah untuk permainan yang rumit seperti catur atau tic-tac-toe berukuran 5x5. Pembangunan pohon permainan secara keseluruhan hingga akhir tidaklah visible karena ledakan jumlah kemungkinan langkah atau O kali B pangkat M sebagai alternatif. Pencarian dibatasi pada kedalaman tertentu atau depth, dan evolution function digunakan untuk memperkirakan kualitas sebuah keadaan atau posisi pada papan tanpa perlu menyelesaikan permainan sepenuhnya. Fungsi ini menyediakan skor untuk posisi papan yang belum terminal. Lalu ada implementasi praktis tic-tac-toe 5x5. Jadi, mengembangkan permainan tic-tac-toe berukuran 5x5, di mana permainan manusia akan bersaing melawan agent AI yang menerapkan algoritma Minimax. Langkah pertama, pengaturan lingkungan permainan. Jadi, membangun struktur dasar permainan. Ini meliputi pembuatan papan permainan, fungsi untuk menampilkan papan, pemeriksaan kondisi kemenangan, serta verifikasi hasil seri. Di sini langkahnya untuk membangun struktur dasarnya itu adalah board representasi papan sebagai list 2D atau 5x5 dengan elemen kosong. Fungsi tampilan papan menggambarkan grid di jendela pie, pie, pie game, termasuk simbol X dan O. Pemeriksaan kemenangan, cek 5 simbol berturut-turut secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Lalu verifikasi seri, cek apakah papan penuh tanpa pemenang. Lalu untuk kode langkah ini berikut adalah gambarannya. Nanti saya akan tunjukkan di bagian VS Code-nya. Lalu untuk penjelasannya ada draw board untuk menggambarkan grid 5x5 dan simbol menggunakan pie game, lalu check winner untuk memeriksa semua
kemungkinan, lalu five in a row untuk pemain tertentu, lalu is board full, true jika tidak ada sel yang kosong, is terminal digantikan untuk minimax. Lalu langkah kedua untuk implementasi AI-nya. Jadi di sini itu kita mengimplementasikan algoritma minimax, di mana minimax itu adalah fungsi rekursif yang mengevaluasi semua kemungkinan gerakan, seperti skor 10 plus jika AI menang, minus 10 jika manusia menang, dan nol jika seri. Depth digunakan untuk tiebreaker, atau semakin dalam semakin baik untuk AI. Lalu ada pemain max di mana AI-nya itu nol, memaksimalkan skor, dan pemain min atau manusia di mana itu untuk meminimalkan skor. Jadi fungsi base move di sini juga digunakan untuk mencari gerakan terbaik untuk nilai AI dengan memanggil minimax pada setiap sel kosong dan memilih dengan skor maksimum. Untuk efisiensi pada board 5x5, saya tambahkan alpha beta pruning sederhana atau opsional tapi direkomendasikan untuk mengurangi cabang rekursinya. Jadi untuk langkah ini adalah kode programnya. Nanti juga saya akan tampilkan di VS Code. Lalu untuk penjelasannya, di sini ada minimax, di mana itu adalah rekursif, mengeksplorasi tri permainan, depth menambah urgensi atau menang atau lebih cepat lebih baik. Alpha beta pruning memotong cabang tidak berguna untuk kecepatan. Lalu sini ada best move, itu adalah iterasi sel kosong, simulasikan gerak AI, lalu hitung skor dengan minimax, pilih yang terbaik. Ini dipanggil hanya untuk AI. Dengan catatan, pada board 5x5, minimax bisa lambat tanpa pruning, tapi dengan alpha beta seharusnya playable atau AI berpikir kurang dari 1 detik pergerakannya di kebanyakan kasus. Lalu di sini adalah alur game utama. Nah, di sini itu kita satukan semuanya dalam game loop dengan inisialisasi berkosong giliran manusia terlebih dahulu, lalu loop ditangani event, klik mouse untuk manusia, gambar board, cek akhir permainan, lalu setelah gerakan manusia dipanggil best move untuk AI, lalu tampilkan pesan akhir menang seri dan restart jika diinginkan. Kode lengkap untuk game loop adalah ini. Nah, untuk penjelasannya di sini ada make move, di mana itu adalah validasi dan ada eh, tempatkan simbol. Lalu sini ada main. Sini adalah loop utama, manusia klik untuk gerak, AI otomatis cek kondisi akhir setelah setiap gerak. Jika selesai, tampilkan pesan dan restart dengan klik. Lalu permainan bergantian manusia dulu lalu AI. Lalu cara menjalankannya dapat teman-teman lihat seperti ini, dan seperti inilah tampilannya jika eh, di run kode programnya. Lalu sebelum kita masuk ke latihan dan tantangan, izinkan saya menunjukkan kode program saya terlebih dahulu di VS Code. Nah, seperti ini tampilannya kode yang tadi. Lalu kita masuk ke bagian latihan dan tantangan. Nah, untuk latihan dan tantangan, bagian ini menyajikan 3 tantangan utama untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan pengalaman bermain melawan AI Minimax setelah dibuat. Jadi pertama itu adalah optimasi kecepatan dengan alpha beta running. Jadi eh, jadi masalah Minimax standar ini tanpa pruning itu, Minimax mengeksplorasi seluruh pohon permainan atau branching factor tinggi pada board 5x5. Biasanya itu lebih besar dari 25 pangkat depth cabang. Lalu solusi alpha beta pruningnya itu, teknik ini melacak batas bawah atau alpha untuk max dan batas atas atau beta untuk min. Jika alfa lebih besar sama dengan beta, cabang tersebut bisa diabaikan karena tidak mempengaruhi keputusan optimal. Jadi di sini saya memodifikasi fungsi minimax. Saya punya parameter alfa dan beta, jadi saya tingkatkan dengan update alfa atau betanya setelah setiap evaluasi, lalu running lebih dini setelah update. Jika beta lebih kecil sama dengan alfa, kembalikan nilai segera atau tanpa lanjut loop. Lalu di loop nested atau row atau kolom, gunakan flag untuk break outer loop jika pruning atau
menggunakan fungsi helper sederhana. Untuk hasilnya, mengurangi waktu komputasi hingga 5-90% tergantung posisi. Jadi si AI merespon 0,5 detik di kebanyakan kasus. Lalu untuk pengujian pada bor kosong pencarian lebih cepat karena banyak cabang yang dipangkas. Lalu untuk kedua menyempurnakan fungsi evaluasi. Jadi masalah saat ini itu evaluasi hanya di terminal stage atau menang kalah seri, sehingga minimax harus rekursi penuh atau lambat untuk depth tinggi. Solusi heuristiknya buat fungsi Alleviate board yang memberikan skor kontinu untuk posisi non-terminal. Berdasarkan potensi kemenangan, cek strike 2, 3, atau 4 simbol berturut-turut, horizontal, vertikal, diagonal, utama, atau sekunder, lalu bobot plus 1 untuk 2, 0, plus 4 untuk 3 bulat, plus 9 untuk 4 bulat, kuadratik untuk urgensi, negatif untuk X, -1, -4, dan -9. Lalu hanya hitung string yang terbuka, tidak diblokir di ujung tapi sederhana, dihitung semua string valid. Di minimax, jika depth lebih besar dari max depth, return score heuristik ini alih-alih lanjut rekursi. Tujuannya itu adalah AI lebih pintar di tengah permainan. Ia prioritaskan ancaman, misalnya blokir 4X atau bangun 3O. Nah, di sini untuk integrasinya itu panggil evaluate board di cut off depth. Ini membuat AI merencanakan serangan atau pertahanan lebih baik tanpa full search. Nah, untuk selanjutnya dan terakhir ini adalah membuat AI lebih fleksibel. Jadi, di sini itu masalahnya itu AI itu selalu optimal, membuat permainan frustasi untuk pemula. Jadi solusinya itu tambahkan elemen random dengan probabilitas 25% untuk pilihan gerak acak dari sel kosong valid dan 75% gunakan minimax. Untuk modifikasi sendiri, import random lalu di fungsi AI move, rename dari base move, generate list semua sel kosong. Jika random.random lebih kecil dari 0,25, pilih random.choice. Else-nya itu lakukan pencarian minimax seperti biasa. Jadi tujuannya itu agar AI masih kuat tapi kadang salah. Membuat permainan lebih menyenangkan, probabilitas bisa sesuai misalnya 0,5 untuk lebih santai. Nah, untuk kode lengkapnya itu seperti ini. eh untuk tampilannya di VS Code itu seperti ini. Nah, ini dia. Oh, ini tadi apa ya? Oh, ini yang tadi yang pertama. Terus yang kedua itu ini. Nah, lalu kita masuk pada bagian terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, praktikum ini berhasil mengimplementasikan permainan tic-tac-toe berukuran 5x5 menggunakan library Pygame untuk antarmuka grafis, di mana pemain manusia atau X bersaing melawan agent AI O yang menerapkan algoritma minimax. Struktur dasar permainan mencangkup pembuatan papan permainan sebagai matriks 2D, fungsi visualisasi board, pemeriksaan kondisi kemenangan melalui pola 5 simbol berturut-turut secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Serta deteksi hasil seri ketika papan penuh. Alur game utama dirancang dengan loop bergantian antara input manusia melalui klik mouse dan respon otomatis AI, memastikan permainan berjalan lancar hingga mencapai kondisi terminal. Secara keseluruhan, implementasi ini menunjukkan kemampuan dasar untuk membangun untuk membangun game interaktif yang playable. Dengan AI yang mampu mengeksplorasi pohon permainan secara rekursif untuk mencari gerakan optimal, optimasi dan penyempurnaan AI menjadi fokus utama, di mana algoritma minimax standar dimodifikasi dengan alpha beta planning untuk mengurangi kompleksitas komputasi sehingga AI dapat merespon lebih baik
tanpa mengorbankan akurasi. Fungsi evaluasi heuristik yang ditingkatkan memungkinkan penilaian posisi non-terminal berdasarkan string simbol atau 2 sampai 4 berturut-turut, memberikan skor positif untuk potensi kemenangan AI dan negatif untuk ancaman lawan yang terintegrasi pada batas kedalaman pencarian untuk mencegah rekursi berlebihan. Selain itu, fleksibilitas AI dicapai dengan menambahkan elemen probabilitas 25% untuk gerakan acak, membuat AI tidak selalu sempurna dan lebih ramah bagi pemain pemula. Modifikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi atau waktu respon kurang dari 0,5 detik, tetapi juga kualitas pengambilan keputusan, menjadikan AI lebih adaptif dalam merencanakan serangan dan pertahanan. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan kecerdasan buatan dalam game, khususnya algoritma pencarian adversial seperti Minimax, serta pentingnya optimasi untuk aplikasi real-time, manfaat pendidikan termasuk pengenalan konsep rekursi, planning heuristik dalam pemrograman game, yang dapat diterapkan pada domain lain seperti pengambilan keputusan AI. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan menambahkan fitur seperti tingkat kesulitan variabel, multiplayer online, atau integrasi machine learning untuk belajar dari permainan sebelumnya, guna memperkaya pengalaman pengguna dan mengeksplorasi skalabilitas pada board berukuran lebih besar. Oke, demikianlah video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.